Jadi saya disclaimer dulu ya, saya bukan pendukung partai tertentu atau tokoh tertentu. Saya hanya mau bicara mengenai relasi negara kita dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Bilateral itu kan hubungan antar negara. Kalau multilateral itu kan hubungan secara keseluruhan antar negara. Jadi dulu waktu Bung Karno kan punya gagasan mengenai membuat poros Jakarta Peking. Setelah sebelumnya beliau itu membuat konferensi Asia Afrika. Pada intinya kan sebenarnya karena politik hubungan luar negeri negara kita itu bebas aktif, tidak ngeblok ke barat, tidak ngeblok ke timur. Nah, dalam konteks Pak Karno dulu kan ada blok barat, Amerika dan kawan-kawan, serta blok Rusia kan, blok komunis. Kita kan mengambil jalan tidak komunis, tidak kapitalis. Nah, relasi bilateral maupun multilateral itu kan selalu ukurannya itu apa yang kita bisa berikan dan apa yang kita peroleh dari relasi itu gitu. Nah, waktu itu kan Bung Karno bikin gagasan mengenai poros Jakarta Peking dan diserukan di mana-mana. Itu kan maksudnya Bung Karno menghindari dominasi kapitalis di Indonesia, dominasi barat kan. Nah, sayang itu belum terlaksana, dan kalau terlaksana ya mungkin kita ya seperti Cina yang sekarang maju secara ekonomi itu. Kemudian belum terlaksana karena waktu itu Bung Karno kan dijatuhkan kan. Kemudian yang berkuasa kan Pak Harto. Nah, Pak Harto kan supportingnya itu kan dari barat. Jadi ya kita dalam tanda petik lebih ke barat daripada ke timur. Netralnya itu condong ke barat. Kemudian pada zaman Gus Dur lebih lagi. Menurut penuturan Mas Adi Masardi, juru bicara Gus Dur, dan Pak Rizal Ramli itu Gus Dur itu mau mencanangkan membuat poros Jakarta, Peking, Delhi, Indonesia, Cina, dan India gitu. Dan menurut Mas Adi Masardi, karena gagasan Gus Dur itu yang menjadi salah satu alasan Gus Dur dijatuhkan oleh kepentingan barat, oleh Amerika. Nah, pada sekarang ini kemudian pada era Pak Jokowi ini kan, Pak Jokowi juga dalam tanda petik meskipun tidak menyatakan secara eksplisit itu relasi bilateral antara Indonesia dengan Cina kan lebih diintensifkan gitu. Kemudian ada penentangan tentang isu ASEAN dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini kan digerakkan oleh kepentingan barat yang merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi kan. Jadi sejak Bung Karno, Gus Dur, dan Pak Jokowi, atau terutama ketiga itu ya kan relasi bilateral negara kita dengan satu negara dengan satu wilayah tertentu itu kan selalu didasarkan pada tentu saja secara rasional itu efisien atau tidak efisien, menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu. Relasi dengan barat itu kan secara umum kan kalau dihitung-hitungan ibarat orang bakulan atau bisnis itu kan persentasenya keuntungan kita itu lebih sedikit dibandingkan kalau misalnya Indonesia itu bekerja sama dengan negara lain seperti Cina dan India kan gitu. Tapi ketika politik luar negeri kita itu condong ke satu relasi bilateral dengan negara tertentu, pasti tentu saja ada isu-isu, ada hoax yang menyertai gitu. Misalnya zaman Bung Karno, Bung Karno itu dijatuhkan oleh CIA gitu ya. Dengan nanti kita bahas mengenai itu ya, insya Allah. Ya karena kepentingan Amerika, kepentingan Barat terganggu karena itu Bung Karno terlalu dekat dengan RRT atau RRC itu. Begitu juga zaman Gus Dur kan. Zaman Gus Dur, ketika Gus Dur mau bikin itu relasi poros Jakarta, Peking, Delhi, ya tentu saja kepentingan Barat kan sangat terganggu. Maka muncullah berbagai macam fenomena
sosial dalam tanda petik itu ketidakpercayaan kepada Gus Dur di kalangan masyarakat itu dihembuskan, diciptakan kan gitu. Begitu juga keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini kan ya rezim yang sekarang kan juga banyak diprotes lah, di apa itu dihadapkan dengan hoax mengenai begini dan begitu kan. Pada intinya itu ya secara umum sadar atau tidak sadar yang menjadi pelaku itu tentu saja atas supporting negara yang merasa dirugikan gitu loh. Jadi kadang-kadang kan begini kalau umat Islam itu kok dekat dengan Cina itu kan komunis gitu. Ya komunis kan untuk Cina, Indonesia kan tetap Pancasila kan gitu. Itu pilihan-pilihan rasional kan gitu. Zaman Bung Karno juga begitu, isunya kan karena Indonesia itu kan memang masyarakatnya religius ya, jadi agama itu sebagai isu untuk memukul, menjadi alat pukul bagi orang yang kepentingannya terganggu itu signifikan. Zaman Bung Karno kan juga begitu. Padahal kalau kita baca secara lagi kan, bukankah NU itu waktu itu juga bergabung dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Artinya sebenarnya itu kepentingan beragama di Indonesia itu pada waktu Bung Karno itu sama sekali tidak terganggu dengan konsep Poros Jakarta Peking, karena Poros Jakarta Peking ini kan hubungan ekonomi, hubungan apa itu jenis saling support untuk membangun, bukan hubungan ideologi, bukan hubungan yang lain-lain kan gitu. Begitu juga zaman Gus Dur kan gitu. Zaman Gus Dur kan ya, kalau Gus Dur kan nambah dengan Delhi ya, India itu. Nah, kita lihat memang Cina dan India itu kan hari ini kan ya dalam tanda petik itu sudah membuat secara ekonomi itu membuat lompatan yang luar biasa yang menggetarkan dunia internasional kan. Kalau Indonesia menjadi CS-nya kan juga akan lebih cepat berkembang kan. Dan daya tawarnya itu kan lebih lebih mudah lah daripada kalau kita barat. Kalau barat memang budaya peradabannya sudah lebih panjang lah. Jadi nilai tawarnya itu kan tinggi kan gitu. Nah sekarang pun ya begitu, jadi ada isu-isu tentang asing dan lain-lain, asing dan asing. Nah, sebenarnya kan yang diincar itu kan isu tentang asing itu. Dan ya bagi saya logis juga kalau rezim hari ini itu mengambil pilihan seperti itu rasional dan menguntungkan bangsa kita. Dan secara person itu kan memang di situ ada Pak Luhut Binsar Panjaitan kan. Pak Luhut Binsar Panjaitan kan bagian dari timnya Gus Dur kan, dan di situ ada Pak Mahfud MD lah. Tapi ya memang bangsa ini harus lebih jeli lah memandang kapan kita mengkritik rezim, mengkritik penguasa, kapan kita membackup, mendukung gitu. Jangan mudah terprovokasi, terutama provokasi dari segi agama, isu agama. Karena ya nanti kita bahas insya Allah bulan September kita bahas mengenai peristiwa 65, bagaimana kelompok beragama itu sebenarnya dalam tanda petik itu dikibulin oleh kelompok-kelompok tertentu kan gitu. Jadi pada prinsipnya ya kalau ya seperti itulah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.